7 pola pikir salah sejak sekolah yang bikin kamu takut jadi sukses. Pernah nggak kamu mikir, kenapa banyak orang pintar, rajin, bahkan lulusan bagus, tapi hidupnya gitu-gitu aja? Kenapa mimpi besar sering berhenti cuma di angan-angan? Bisa jadi jawabannya bukan karena nasib, bukan karena modal, tapi karena cara berpikirmu sudah dibentuk sejak duduk di bangku sekolah. Tanpa sadar, kamu diajari untuk takut salah, takut beda, dan takut gagal. Di video ini, kamu akan tahu 7 pola pikir tersembunyi yang mungkin selama ini diam-diam menghambat kesuksesanmu. Dan kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu mungkin akan kaget dengan diri kamu sendiri. Pola pikir salah yang pertama, pintar sama dengan nilai tinggi, bukan berani mencoba sejak kecil. Kita diajari bahwa anak pintar adalah anak yang nilainya selalu bagus di rapor. Kita dipuji saat ranking, dan ditegur saat nilai turun sedikit saja. Tanpa sadar, otak kita merekam bahwa nilai adalah segalanya. Kita jadi takut salah karena takut dianggap bodoh. Setiap kesalahan terasa seperti kegagalan besar. Padahal, di dunia nyata, salah itu bagian dari proses belajar. Di sekolah, jarang sekali ada yang mengajarkan bahwa mencoba hal baru itu penting. Kita lebih sering diminta menghafal daripada bereksperimen. Kalau jawabannya beda, langsung dianggap salah. Akhirnya kita terbiasa mencari jawaban aman. Kita takut ambil risiko karena takut tidak sempurna. Pola ini terbawa sampai dewasa tanpa kita sadari. Saat sudah dewasa, banyak orang ragu memulai usaha, karier baru, atau ide kreatif. Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal. Mereka teringat masa sekolah saat salah sedikit langsung dimarahi. Mental harus benar terus itu masih hidup. Padahal, orang sukses justru sering gagal dulu. Bedanya, mereka tidak berhenti saat jatuh. Mereka belajar dan bangkit lagi. Pola pikir salah yang kedua, sukses sama dengan pekerjaan stabil dan aman sejak sekolah. Kita sering dengar kalimat seperti ini, yang penting nanti dapat kerja tetap, masuk PNS biar aman, cari kantor besar supaya masa depan terjamin. Tanpa sadar, definisi sukses kita jadi sempit. Sukses hanya dianggap kalau punya gaji bulanan. Pilihan lain sering dianggap berisiko. Kita diajari menghindari ketidakpastian. Tidak ada yang salah dengan kerja kantoran atau jadi pegawai. Masalahnya, ketika itu dianggap satu-satunya jalan, kita jadi takut mencoba jalur lain seperti bisnis, kreator, atau profesi kreatif. Kita takut tidak punya penghasilan tetap. Kita takut dinilai gagal oleh keluarga. Akhirnya, banyak mimpi dikubur sebelum sempat dicoba. Semua demi rasa aman palsu. Di dunia nyata, banyak orang sukses justru berasal dari jalan yang tidak biasa. Mereka berani keluar dari zona nyaman. Mereka rela tidak aman sementara demi masa depan lebih besar. Tapi karena mindset sekolah, kita takut memulai. Kita lebih memilih hidup rata-rata daripada gagal mencoba. Padahal, kegagalan kecil hari ini bisa jadi keberhasilan besar besok. Sayangnya, tidak semua orang berani mengambil langkah itu. Pola pikir salah yang ketiga, ikuti aturan. Jangan banyak tanya di sekolah. Kita sering diajari untuk duduk rapi, diam, dan patuh. Bertanya terlalu banyak kadang dianggap mengganggu. Anak yang kritis sering dicap bandel. Akhirnya, kita belajar bahwa lebih aman diam daripada bertanya. Lebih baik ikut arus daripada beda pendapat. Lama-lama, rasa ingin tahu kita perlahan mati. Kita jadi terbiasa menerima tanpa berpikir. Padahal, orang sukses biasanya adalah orang yang banyak bertanya. Mereka ingin tahu kenapa sesuatu terjadi. Mereka tidak puas hanya dengan jawaban memang begitu. Tapi di sekolah, sikap seperti ini jarang dihargai. Kita lebih dipuji kalau nurut tanpa debat. Akibatnya, kita tumbuh jadi pribadi yang takut berbeda. Takut dianggap aneh kalau punya ide sendiri. Saat masuk dunia kerja atau bisnis, pola ini jadi masalah besar. Kita takut mengemukakan ide karena takut salah. Kita takut menolak hal yang tidak sehat. Kita lebih memilih aman daripada berkembang. Padahal, kemajuan datang dari keberanian berpikir beda. Kalau sejak kecil kita dilatih berpikir kritis, hidup kita bisa jauh lebih maju. Sayangnya, banyak dari kita baru sadar setelah terlambat. Pola pikir salah yang keempat, bandingkan diri dengan orang lain terus-menerus sejak sekolah. Kita terbiasa dibandingkan, ranking dibandingkan, nilai dibandingkan, prestasi dibandingkan, bahkan sikap pun dibandingkan. Tanpa sadar, kita belajar bahwa hidup adalah lomba. Kita merasa harus selalu lebih baik dari orang lain. Kalau kalah, merasa tidak berharga.
Kebiasaan membandingkan ini terbawa sampai dewasa. Kita lihat teman sukses, langsung minder. Lihat orang lain lebih kaya, langsung merasa gagal. Padahal, setiap orang punya jalan hidup sendiri. Waktu tumbuhnya berbeda, kesempatannya berbeda. Tapi karena mindset lama, kita sulit menghargai proses sendiri. Akibatnya, kita kehilangan fokus. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita lupa membangun diri sendiri. Kita lelah secara mental. Padahal, sukses itu bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang menjadi versi terbaik diri sendiri. Kalau kamu berhenti membandingkan, hidupmu akan jauh lebih ringan. Pola pikir salah yang kelima. Hidup harus lurus. Tidak boleh berubah arah di sekolah. Hidup digambarkan sangat sederhana. Lulus SD, lanjut SMP, lulus SMA, kuliah. Setelah itu kerja, menikah, pensiun, selesai. Jalur hidup terlihat lurus dan kaku. Jarang dibahas bahwa hidup bisa berubah, bahwa gagal, pindah arah, dan mencoba ulang itu normal. Akhirnya, saat kita salah jurusan, salah kerja, atau salah pilihan, kita panik. Kita merasa hidup kita hancur. Kita merasa terlambat. Kita malu memulai ulang. Padahal, banyak orang sukses justru menemukan jalannya setelah gagal berkali-kali. Mereka tidak takut mengubah arah. Hidup bukan rel kereta yang tidak bisa belok. Hidup lebih seperti sungai yang bisa berkelok. Kadang harus berputar dulu sebelum sampai tujuan. Kalau kamu berani fleksibel, peluangmu jauh lebih besar. Tapi kalau kamu kaku, kamu mudah terjebak. Jangan takut berubah, takutlah kalau berhenti berkembang. Pola pikir salah yang keenam. Salah itu memalukan, bukan pelajaran di sekolah. Kesalahan sering dianggap aib. Salah jawab dimarahi di depan kelas. Salah tulis diejek teman. Salah bicara ditertawakan. Pengalaman-pengalaman kecil ini menancap dalam ingatan. Kita belajar bahwa salah itu menyakitkan. Kita jadi berusaha menghindari kesalahan dengan segala cara, bahkan kalau harus berhenti mencoba. Padahal, belajar tanpa salah itu hampir mustahil. Semua orang hebat pernah gagal, tapi di sekolah, kegagalan jarang dihargai. Yang dihargai hanya hasil akhir. Prosesnya sering diabaikan. Akibatnya, kita tidak terbiasa menghadapi kegagalan. Mental kita rapuh saat menghadapi tantangan. Di dunia nyata, kesalahan justru guru terbaik. Dari salah, kita tahu apa yang perlu diperbaiki. Dari gagal, kita jadi lebih kuat. Tapi karena trauma masa sekolah, kita takut jatuh. Kita lebih memilih tidak mencoba daripada gagal. Inilah yang membuat banyak orang berhenti di tengah jalan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut salah. Pola pikir salah yang ketujuh, jangan menonjol, nanti dibilang sombong sejak sekolah. Banyak dari kita diajari untuk tidak terlalu menonjol. Kalau terlalu aktif, dibilang cari perhatian. Kalau terlalu pintar, dibilang pamer. Kalau terlalu percaya diri, dibilang sombong. Akhirnya, kita belajar untuk menahan diri. Kita memilih merendah walau sebenarnya mampu. Lama-lama, rasa percaya diri kita ikut terkikis. Budaya jangan kelihatan lebih ini sangat kuat. Kita takut membuat orang lain merasa tersaingi. Kita takut dijauhi teman. Kita takut dianggap tidak rendah hati. Padahal, percaya diri itu bukan sombong. Menunjukkan kemampuan bukan berarti merendahkan orang lain. Tapi karena salah paham sejak kecil, banyak potensi terkubur. Saat dewasa, kita jadi ragu mempromosikan diri sendiri. Kita takut menjual kemampuan kita. Kita malu menunjukkan prestasi. Padahal, dunia profesional butuh orang yang bisa tampil. Orang yang berani bicara tentang kelebihannya. Kalau kamu tidak menunjukkan nilai dirimu, orang lain tidak akan tahu. Kesempatan pun lewat begitu saja.